Shalom, Shalom semuanya, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Februari, bulan kedua di tahun yang baru. Boleh sapa kiri kanannya, mau kita katakan, apa kabar? Apa kabarnya selama hari Minggu? Saya percaya kita dalam keadaan yang baik hari ini. Kita pasti punya setiap bisa merasakan kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Dan saya percaya kita punya kerinduan yang sama, yaitu mau beribadah pada Tuhan saat ini. Sebelum kita membawa setiap pujian, setiap doa kita dan mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dulu datang kepada Tuhan. Kita datang dengan doa kita. Allah Bapa yang baik, kami ucap syukur ya Tuhan. Kami sekali lagi ya Tuhan mau mengingat bahwa kami ada saat ini, kami bisa berdiri ya Bapa. Kami masih bisa bernafas Yesus. Kami tahu itu bukan karena kuat kami, tapi kami percaya Bapa itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Saat ini kami rindu ya Tuhan untuk membawa pujian penyembahan kami, mau duduk di kaki-Mu ya Bapa, mendengarkan firman-Mu, dan terlebih kami maulah Bapa lebih dekat lagi lewat setiap firman yang kami dengarkan ya Bapa. Engkau mampukan setiap kami Yesus agar kami diberikan hikmat yang lebih. Engkau urapi juga ya Bapa, Pak Randy yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kami mau menyerahkan ibadah hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang beracara, kiranya Bapa dari ibadah hari ini Nama-Mu yang diagungkan ya Bapa, Nama-Mu saja yang dimuliakan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, ataupun mereka yang beribadah dimanapun mereka berada saat ini. Engkau kiranya juga nyatakan kuasa-Mu ya Bapa, agar mereka juga bisa merasakan hadirat-Mu di dalam hati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau Allah yang begitu baik. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Hadrat Maria, yang merintah di Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita nyatakan setiap ucapan syukur kita lewat pujian penyembahan hari ini. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Buat hari yang Kau beri
setia. Kami meninggalkanmu, kami melupakanmu, tapi Engkau masih setia bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Oh, terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiap hari, tiap jam, tiap detiknya Bapa, Engkau setia. Engkau melindungi kami dari segala apa yang mungkin mencelakai kami ya Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk setiap hal-hal yang Kau beri bagi kami, yang bahkan kami kadang lupa, kami tidak sadar ya Tuhan. Ajari kami lagi Yesus. Ajari kami lebih lagi untuk mengucap syukur, berterima kasih ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang layak disembah. Oh, Engkau yang ditinggikan dari segala yang ada di hati kami, dari segala yang ada di bumi. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
pernah gagal di dalam setiap hidup kita. Amin. Boleh tos kanan kirinya. Katakan dia tak pernah gagal. Pernah gagal karena dia Allah, dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Puji sembah Dia, Yesusku, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, benarkanlah namanya. Kita katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Takkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Yang percaya Tuhan kita ajaib, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Mari saya persilakan duduk. Hari ini juga kita akan berdoa syafaat bersama. Pertama, kita melihat bahwa di dalam berita-berita di Indonesia saat ini, di mana curah hujan cukup tinggi dan juga banyak terjadi banjir di mana-mana, di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan juga pulau-pulau lainnya. Mari kita berdoa untuk setiap orang-orang yang bahkan saat ini
mungkin tidak ada tempat tinggal, kita berdoa untuk mereka, dan juga untuk kerusakan dan bahkan untuk setiap hal-hal yang mereka butuhkan. Kita berdoa, dan terlebih untuk pemerintah agar bisa diberikan hikmat untuk menangani masalah ini. Lalu juga untuk bisa ditampilkan Tasya, lalu kita juga berdoa untuk IC Suwon juga, untuk setiap kita di sini yang melayani, bekerja, bersekolah, dan juga untuk Pak Randy sebagai gembala, dan terlebih untuk IC lainnya. Mungkin teman-teman juga tahu ada IC Chonan, Incheon, Pyeongtaek, Eumseong, lalu juga ada Ansan. Kita berdoa agar diberikan setiap pelayanan mereka tetap dituntun dalam kehendak Tuhan. Lalu kita berdoa juga untuk hubungan antara negara yang kita tinggali saat ini, yaitu Korea Selatan dan juga Korea Utara. Kita berdoa agar ada mukjizat dari Tuhan untuk perdamaian antara dua negara ini. Sebelum kita bawa setiap kerinduan kita dan bahkan mungkin hal-hal pergumulan pribadi dalam hati kita yang mungkin sulit kita sampaikan kepada orang lain, mari kita hari ini datang kepada Tuhan Allah yang setia, mendengarkan setiap doa kita. Kita ceritakan setiap pergumulan kita, dan kita mau bawa suatu pujian kepada Tuhan saat ini. Waktu yang tepat. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Setiap doa yang telah ada, Allah Bapa yang baik, kami syukur ya Bapa, bahwa kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Dan bahkan saat ini ya Bapa, kami diberikan suatu kerinduan hati untuk berdoa syafaat ya Bapa, terlebih bagi negara Indonesia ya Bapa, negara di mana keluarga kami berada, di mana kami dibesarkan ya Tuhan, di mana saat ini ya Bapa sudah terjadi ya Tuhan kebanjiran ya Bapa. Banyak pulau-pulau ya Tuhan, desa-desa, kota-kota ya Bapak yang dilanda banjir saat ini ya Bapak.
Kiranya Engkau yang berikan ya Tuhan pengharapan bagi setiap orang-orang yang saat ini bahkan kehilangan rumah mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan berikan mereka pengharapan di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit ya Bapa, di mana untuk beraktivitas Bapa sangat sulit, dan bahkan untuk tidur ya Bapa mungkin mereka tidak dapat menemukan tempat yang layak. Tapi biarlah Engkau ya Tuhan yang berikan mereka Tuhan suatu hati yang percaya bahwa Engkau akan menyediakan setiap hal-hal yang mereka butuhkan Yesus. Bapa, Engkau juga yang kiranya Yesus, kiranya berikan mereka hikmat kebiasaan yang lebih lagi, agar Engkau ya Tuhan berikan mereka hati yang mau menjaga, mencintai setiap lingkungan yang mereka tinggali ya Bapa. Kami juga berdoa agar Engkau berikan hikmat hati yang lemah lembut ya Tuhan bagi para pemerintah, agar mereka juga mau melihat ya Bapa dan tidak menutup mata untuk setiap kebutuhan mereka saat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, di dalam situasi sulit apapun ya Bapa, situasi yang kami sadari bahwa tidak ada seorang pun yang akan menolong kami percaya Engkau Allah yang akan ya Tuhan memberikan tangan-Mu di kami, memberikan kami setiap hal-hal yang kami butuhkan saat ini Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk kondisi negara Korea Selatan dan Korea Utara, negara yang begitu Engkau ya Bapak berkati Yesus. Bapak, bukan hanya berkat-berkat jasmani saja yang kami butuhkan Yesus. Yesus, kami rindu ada sesuatu ya Bapak, berkat rohani yang Engkau taruh ya Bapak bagi negara Korea ini, melalui bagi pemimpin yang ada Yesus. Mungkin sulit ya Tuhan untuk mengubahkan hati mereka yang keras, tapi kami percaya Bapak, Engkau mampu mengubahkan hati mereka yang keras menjadi lembut ya Tuhan. Kami rindu perdamaian untuk kedua negara ini Yesus. Kami percaya Bapak, ada suatu perdamaian akan terjadi Yesus. Mungkin bagi mata manusia kami itu bukan hal yang mudah, tapi bagimu yang menjadi milikmu ya Bapa, Engkau sanggup melakukannya Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kami tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya kami ada di Korea, di Asis Tuhan ini, dan bahkan setiap jemaat Asis yang lainnya, Engkau punya maksud yang baik bagi kami ya Bapa. Mungkin ada hal-hal yang mungkin melukai hati kami, tapi kami mau ya Tuhan jadi itu suatu pelajaran bagi kami agar kami semakin ya Bapak mengandalkan Engkau ya Yesus. Bapak, kiranya Engkau juga setia Bapak menjaga melindungi kami setiap pekerjaan yang kami lakukan, di dalam ruangan, di luar ruangan, di setiap pelajaran yang kami lakukan. Kami bersekolah, kami menjadi ibu rumah tangga ya Bapak. Kami percaya setiap apapun yang kami lakukan, apapun kami ya Tuhan, Engkau tidak memandang apapun kami, tapi Engkau setia Bapak. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Yesus mendengar. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua hati yakin Engkau mendengar Tuhan. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang dengan cara-Mu, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan Saya undang Pak Randy. yang doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
semua. Bapa kami yang sangat mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, membawa langkah kami Tuhan datang ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui hati kami masing-masing, dan kami percaya setiap syukur, pujian, penyembahan kami sungguh berkenan di hati Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah kepada kami semua. Pakailah hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri ini, melebihi apa yang sudah dipersiapkan. Tuhan berbicara kepada kami semua, dan dengan kuasa Roh Kudus biarlah Tuhan memeteraikan setiap kebenaran yang akan diproklamasikan, yang akan kami dengar di dalam hidup kami masing-masing, dan itu akan terus mengubahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus, mari kita yang sudah siap bersama-sama berkata, amin. Terima kasih tim ibadah. Selamat hari Minggu semuanya. Mari katakan kepada kiri kanan kita, saya senang saudara-saudari ada di sini. Iya. Saya senang saudara-saudari ada di sini. Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, sarang hamidah, sarang hamidah. Ya, dengan segenap hati ya, jangan berpura-pura gitu. Ya, sarang hamidah. Ya, ya, sungguh hal yang luar biasa di dalam hidup kita ketika kita bergumul setiap hari Minggu, apakah kita mau datang beribadah atau tidak. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan adalah bahwa ibadah adalah pengorbanan. Setiap kali kita melangkahkan kaki kita ke tempat ini, itu selalu pasti ada tantangan yang kita hadapi. Entah itu dalam diri kita sendiri, entah itu dari luar diri kita sendiri. Pasti ada tantangan yang sering menghalau kita atau mengalahkan kita supaya kita berhenti di rumah saja dan tidak datang beribadah. Jadi ketika kita berjuang, ketika kita berkorban untuk bisa tiba di tempat ini, hal itu sendiri adalah ibadah di hadapan Tuhan. Amin. Saya tahu bahwa tidak semua kita di sini hatinya saat ini penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat. Tetapi ada juga sebagian yang mungkin penuh dengan pergumulan hidup yang berat. Tetapi kita mau membawa kaki kita, tubuh kita datang ke tempat ini, dan hal itu sendiri adalah ibadah di hadapan Tuhan. Jadi ingat bahwa jangan berpikir saya ingin beribadah ketika semuanya itu baik-baik saja. Sepertinya ini suatu ibadah yang luar biasa. Tapi kita juga harus ingat bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan pergumulan hidup yang berat, kita memaksakan diri kita datang itu beribadah, itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa hati kita yang hancur remuk, itu adalah sesuatu yang indah di dalam pemandangan Tuhan ketika kita mau datang kepada Dia. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini yang saya ambil dari kitab Titus, surat Titus dari ayat pasal 2. Kita lihat bersama-sama di dalam surat Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Wah, kenapa dia lewat terus ya ini ya? Ada apa ya? Oke, sudah di depan, bisa baca ya? Matanya bisa lihat semua ya? Oke, masih terang semua, luar biasa. Mari kita baca secara bergantian. Ayat ganjil kaum laki-laki, ayat genap kaum perempuan. Oke, kaum laki-laki sudah siap, kaum perempuan sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat
Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Titus adalah dapat dikatakan sebagai anak rohani dari Rasul Paulus. Di dalam Alkitab memang tidak dijelaskan kapan Rasul Paulus bertemu dengan Titus secara langsung. Tetapi banyak ahli teolog menjelaskan bahwa bisa jadi Titus ini adalah seorang yang menjadi buah pelayanan Rasul Paulus pada perjalanan misi yang pertama atau kedua. Titus sendiri adalah seorang Yunani. Sehingga ketika kalau kita membaca di dalam surat-surat Rasul Paulus sendiri tidak memaksa Titus untuk disunat. Dan ketika Paulus dalam perjalanan misinya beberapa kali, Titus adalah seorang yang benar-benar sangat menolong pelayanan Rasul Paulus. Ketika terjadi masalah di gereja Korintus, Paulus menulis surat yang kedua dan ia titip melalui Titus untuk disampaikan kepada gereja Korintus. Dan ketika Titus berada di gereja Korintus, dikatakan bahwa Titus mampu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Rasul Paulus dan Titus adalah dua pribadi yang mempunyai hubungan yang sangat-sangat erat. Karena itu dikatakan di sini bahwa Paulus rindu untuk mengutus Titus pergi melayani di pulau Kreta. Dan akhirnya memang Titus diutus ke pulau ini untuk melayani di pulau Kreta. Kalau kita melihat di depan di sini dikatakan bahwa pulau Kreta itu adalah salah satu pulau besar yang ada di Laut Mediterania, yang pada waktu itu merupakan daerah kekuasaan atau wilayah kekuasaan dari kerajaan Yunani. Dan di dalam Titus pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa Rasul Paulus telah mengutus Titus untuk melayani di pulau Kreta. Jadi Kreta ini di bawah bisa lihat Tasya bisa itu tampilkan. Ya, seperti ini ya. Jadi depan ini ada pulau di sini, itu adalah pulau Kreta. Mungkin di sini ada yang tinggal dari Indonesia yang tinggal di pulau ya, seperti Pulau Nias. Bisa merasakan ya seperti apa suasana daripada pulau Kreta ini. Di sini dikatakan bahwa secara geografis pulau Kreta ini sangat strategis. Karena itu dia menjadi pusat perdagangan dan juga pelayaran. Jadi memang sangat-sangat ramai. Juga pada waktu itu karena pengaruh dari Yunani dan juga Romawi sangat kuat, maka mereka sangat dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan dari dua bangsa ini atau dua negara ini. Sehingga mereka banyak percaya dengan dewa-dewa mitologi. Dan sebagai pelaut dan pedagang, mereka memiliki karakter yang tidak biasa. Kita mungkin tahu di sini ya bahwa orang-orang yang tinggal di pulau-pulau itu mempunyai karakter yang jauh lebih keras dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di darat. Jadi mereka mempunyai reputasi buruk dalam hal moralitas dan juga karakter. Jadi kita bisa lihat di dalam Titus pasal 1 ayat 12, di sini Rasul Paulus mengutip apa yang pernah dikatakan oleh nabi-nabi mereka. Seperti ini, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa moralitas atau seperti apa karakter dari orang-orang yang tinggal di pulau Kreta ini. Dan disinilah Paulus mengutus Titus untuk melayani orang-orang yang percaya di sana. Melalui bahan yang kita baca pada pagi hari ini, kita bisa belajar beberapa hal penting untuk kita renungkan juga bersama-sama. Yang pertama dalam ayat 11 dikatakan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih karunia yang menyelamatkan saudara. Dikatakan dalam ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bisa lewatkan, bisa kita baca bersama-sama, Tasya. Next.
Ya, mari kita baca bersama-sama ya perkataan ini. 1, 2, 3. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi inilah dimaksud dengan kasih karunia. Contohnya seperti ini. Kalau seandainya ada sebuah rumah harganya itu 1 triliun. Kira-kira dengan kemampuan kita bekerja di Korea yang gajinya beberapa juta 1 bulan, itu bisa nggak untuk kita bisa beli rumah ini? Karena harganya 1 triliun. Anggaplah saudara datang ke Korea itu umur 20. Bekerja mungkin sampai umur 50 di Korea. Setiap bulan saudara itu menghemat sehemat mungkin makan ramyeon 3 kali sehari. Saudara kumpul semua uang saudara untuk bisa membeli rumah seharga 1 triliun ini. Kira-kira dari 20 sampai 50 tahun, saudara bisa nggak membeli rumah seharga 1 triliun ini? Bisa nggak? Nggak bisa. Saudara mau banting tulang, mau banting jiwa pun nggak bisa. Tetapi tiba-tiba ada seseorang datang kepada saudara dan mengatakan, saya kasih rumah ini, nih buat kamu. Inilah yang dimaksud dengan apa? Kasih karunia. Sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima. Karena terlalu mahal, terlalu mulia. Tetapi Tuhan telah berikan kepada kita itu secara cuma-cuma. Jadi kasih karunia ini bukan sesuatu yang tidak ada harganya, bukan sesuatu yang murahan, tetapi sangat-sangat mahal, tetapi itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Karena itu, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita harus selalu mengucap syukur. Karena keselamatan ini merupakan dasar dari pengharapan di dalam kita menanti kedatangan Yesus kembali. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita untuk bisa menanti-nantikan kedatangan Yesus kembali dengan penuh pengharapan. Dan ingat bahwa penantian kita bukanlah penantian dalam ketidakpastian. Kita bukan menantikan sesuatu yang mungkinkah akan terjadi? Tidak. Tetapi kita sedang menanti-nantikan sesuatu yang benar-benar pasti. Karena ini telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita yang sudah diselamatkan, kita harus menyimpan ini harta kita ini baik-baik. Gitu. Kita tidak boleh melepaskan harta kita ini. Karena ini terlalu mahal gitu loh. Makanya kita tidak boleh hanya mendengar Injil. Kalau percaya Yesus, kamu akan menjadi kaya raya. Kamu akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Semua hutangmu akan lunas. Kamu akan sehat-sehat. Tidak, itu hanya kulitnya saja. Tetapi kalau kita ingin mendengar Injil yang benar, Injil itu mengubah hati kita lebih dulu. Mengubah hidup kita lebih dulu. Ketika Injil sudah mulai mengubah hidup kita, maka kita tahu apa sih Injil itu yang sesungguhnya. Jadi kalau kita hanya mendengar, kita ingin mengikut Yesus hanya karena ada yang berkhotbah, kalau percaya Yesus, kamu tidak akan miskin tapi jadi kaya. Kamu tidak akan menjadi ekor tapi akan menjadi kepala. Kamu tidak akan sakit-sakitan tapi kamu akan sehat terus. Kamu tidak akan terlilit hutang tapi kamu akan memiutangi. Kita baru mengenal Injil di luarnya saja. Kita harus mengenal Injil sampai kepada esensinya, kepada hakikatnya. Ini baru benar-benar kita mengerti apa itu Injil. Karena itu, kalau kita sudah mengerti Injil, maka kita bisa mengorbankan segala sesuatu yang ada pada kita. Bahkan nyawa kita pun dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Karena Yesus sendiri telah menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Iya, ini yang pertama harus kita pelajari. Bahwa kasih karunia itu telah menyelamatkan saudara-saudara. Yang kedua, kita perlu melihat bersama-sama bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita bukan supaya sekedar kita selamat setelah kita mati atau pada saat Yesus datang kembali, tetapi ada tujuan lain yang juga Tuhan berikan kepada kita. Mari kita baca bersama-sama di dalam Titus pasal 2 ayat 12 sampai 13. Mungkin bisa lihat ya. Mari kita baca bersama-sama ya, 1 2 3. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi kita harus mengingat selalu bahwa kasih karunia ini bukan hanya untuk menyelamatkan kita
saat kita mati, kita tidak masuk neraka tapi masuk surga. Tidak. Tetapi kasih karunia Allah ini mendidik kita. Supaya apa dikatakan di sini? Supaya kita apa? Meninggalkan kefasikan. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah semacam sikap hati kita yang tidak mau mengakui tentang Allah dan kemahakuasaannya. Ini yang dimaksud dengan fasik, orang fasik. Di Alkitab sering dikatakan orang fasik tidak mengakui Allah. Mereka tidak takut akan Allah. Jadi orang-orang yang belum mengerti kasih karunia, maka mereka pasti akan bersifat fasik. Karena itu kita yang sudah mengerti kasih karunia, kita harus mengingat bahwa kita harus membuang segala kefasikan yang mungkin masih ada dalam hidup kita. Perhatikan gitu setiap aspek kehidupan kita. Kira-kira sudut-sudut mana yang dimana kefasikan ini masih ada di sana. Tuhan ingin supaya kita membuang kefasikan itu. Dan juga keinginan-keinginan duniawi. Ada begitu banyak itu keinginan duniawi dalam kehidupan kita ini. Ada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ini semua disebut dengan keinginan-keinginan duniawi. Kita ingin hidup dengan, sembari kita percaya kepada Yesus, banyak orang Kristen juga yang ingin hidup seperti orang dunia. Ini sebenarnya bukan suatu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita orang Kristen adalah orang yang sangat-sangat diberkati. Jangan berpikir bahwa orang yang diberkati itu orang yang banyak uang, orang yang punya properti yang banyak. Kadang-kadang kalau kita lihat, wah, kok dia cepat sekali ya punya rumah. Dia cepat sekali ya punya simpanan ini dan itu. Dia cepat sekali punya ini dan itu. Dan kadang-kadang ini membuat kita, orang-orang bilang sakit perut gitu. Iri hati. Tapi sekali lagi ingat, hal-hal seperti itu hanya sementara saja. Sementara saja. Beberapa peristiwa yang terjadi itu akhir-akhir ini, itu kembali gitu, mengingatkan saya dan saudara semua. Bahwa harta dunia ini, itu benar-benar sebentar saja. Seperti kata Yesaya, itu seperti bunga yang sebentar merekah, setelah itu layu. Seperti daun yang sebentar ada, setelah itu kering dan dimakan api. Hilang semuanya. Tapi ingat baik-baik bahwa harta yang telah kita miliki di dalam hidup kita ini, itu adalah harta yang kekal. Yang tidak akan lagi dimakan oleh api. Yang akan tersimpan selama-lamanya. Saat Yesus menjemput kita pada saat kedatangannya kembali. Karena itu kita harus membuang keinginan-keinginan duniawi gitu. Yang terus berjuang itu untuk menghancurkan diri kita. Untuk menjauhkan dengan Tuhan. Kita perlu terus bergumul di hal seperti itu. Kefasikan, keinginan duniawi. Supaya apa? Supaya kita hidup bijaksana di dunia ini. Hidup bijaksana di dunia ini nanti apa? Kita hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itu namanya hidup bijaksana. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam pergaulan kita, di dalam kita menggunakan uang kita, menggunakan waktu kita, dalam kita berkata-kata. Kita perlu gitu memakai semua ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan sebut sebagai bijaksana. Kalau kita mempunyai rasa yang takut akan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan akan berikan kepada kita hati yang bijaksana ini. Jadi tujuan daripada kita membuang kefasikan dan keinginan dunia supaya kita mempunyai apa? Hati yang bijaksana. Hati di mana kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan bertanya kepada Salomo, Salomo, kamu mau minta apa kepada saya? Silakan minta. Dan ternyata Salomo meminta hal yang paling Tuhan ingin berikan kepada manusia. Yaitu apa? Hikmat. Yaitu hati yang bisa memutuskan perkara-perkara sesuai dengan kehendak Allah. Adil dan benar, tidak memihak kepada salah satu pihak. Kalau kita melihat dunia ini, meskipun ada namanya lembaga pengadilan, tetapi kita melihat di sana bahwa ketidakadilan pun ada di sana. Kita sebagai orang Indonesia, kita punya perkara. Kalau kita tidak punya uang, meskipun kita benar, kita bisa menjadi apa? Pesakitan. Kita bisa masuk penjara. Tapi kalau meskipun kita salah, kita bersalah, kita kriminal, tapi kalau kita punya uang, kita bisa gitu menjadi orang yang benar.
menjadi orang yang dibebaskan. Jadi dunia ini memang tidak adil. Meskipun di tempat yang bernama lembaga pengadilan, tetapi di sana sebenarnya tidak ada keadilan. Karena itu kita perlu memiliki hati yang bijaksana. Kita perlu bersifat adil, tidak memihak kepada salah satu, dan juga menjadikan sikap hidup beribadah, hidup yang saleh itu sebagai sikap hidup kita. Jadi saudaraku, saya sering menyampaikan bahwa ibadah itu bukan hanya datang ke tempat ini, kita beribadah bersama-sama seperti ini, tidak. Ini adalah sebagian daripada ibadah kita. Ibadah kita yang sesungguhnya adalah ketika kita sampaikan, ketika kita nyatakan ini melalui kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita beribadah di sini, begitu luar biasa. Tapi setelah kita pulang dari sini, kita itu mengeluarkan kata-kata yang tidak layak untuk kita sampaikan. Kita memikirkan hal yang tidak layak kita pikirkan. Itu semuanya menjadi sia-sia. Artinya apa? Kita tidak lebih daripada orang-orang Farisi. Kita beribadah hanya sekedar supaya dilihat oleh manusia. Dan itu tidak ada artinya. Kita tidak bisa mendapatkan upah apa-apa. Tapi ketika kita menyadari bahwa ibadah itu yang sesungguhnya adalah hidup kita ini. Dimanapun kita berada. Ketika kita bisa hidup seperti ini, wah, saudara bisa meninggalkan gereja ini gitu, dan buka gereja sendiri juga nggak apa-apa. Karena saudara sudah menjadi seorang penyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah tujuannya kenapa saya terus mati-matian melatih teman-teman di sini supaya mempunyai saat teduh pribadi dengan Tuhan. Ya, sepertinya terlihat Pak Randy ini orangnya legalis banget ya. Segala sesuatu itu harus taat. Lebih daripada legalis sebenarnya. Ini adalah untuk melatih kita. Supaya ketika kita berpisah dimanapun kita berada, kita itu selalu mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi sangat-sangat penting. Kita itu bersekutu dengan Tuhan itu bukan hanya di tempat seperti ini bersama-sama. Tidak. Ini secara komunitas kita bersekutu dengan Tuhan. Tetapi secara pribadi, dimanapun kita berada, kita harus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Amin. Yang belum mempunyai renungan Living Life itu, silakan menghubungi ketua sel, wakil ketua sel. Ada yang digital cuma 2.000 won saja. Kalau mau yang buku ada juga. Tinggal sampaikan kepada ketua sel, wakil ketua sel, sampaikan bahwa saya ingin memiliki renungan pribadi dengan Tuhan. Nanti bisa dikasih kepada kita. Jadi kita sebagai orang percaya, kita sedang berada dalam proses untuk menjadi serupa dengan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita sedang diproses. Jadi jangan puas hanya saya sudah menjadi orang Kristen. Saya sudah terima Yesus secara pribadi. Tetapi kita tidak melihat hidup kita gitu. Kita harus selalu melihat tadi pemimpin pujiannya mengatakan enggak sadar sudah minggu pertama tahun hari loh. Betul ya? Artinya kita juga nambah umurnya gitu. Betul ya? Nama sebulan. Kita harus melihat juga apakah sudah ada tanda-tanda perubahan dalam hidup saya. Memang perubahan itu tidak secepat membalikan telapak tangan ya. Ada prosesnya. Ada yang perubahannya bisa cepat, tapi juga ada yang lama. Itu hal yang tidak boleh kita lupakan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka hidup kita tidak sama lagi. Amin? Ya, hidup kita tidak akan sama lagi. Kita akan mengalami pemulihan. Meskipun saya pernah mengatakan juga bahwa ketika kita melihat sama kita, anggaplah ada tertulis under contraction gitu. Sedang dalam perbaikan. Jadi jangan melihat seseorang itu sudah sempurna ya. Kalau kita melihat tuh orang sempurna, dia melakukan kesalahan sedikit, kita tuh langsung waduh, sudah melayani kok masih begitu. Tersandung lagi kita. Tapi kita harus melihatnya dengan sudut pandang dia itu masih dalam perbaikan. Tuhan sedang mengurus hidupnya. Sama seperti Tuhan juga sedang mengurus hidup kita masing-masing. Jadi kita harus berubah. Sama seperti gadis bijaksana dalam Matius pasal 25 ayat 13. Kita dipanggil juga untuk terus berjaga-jaga dengan tindakan yang nyata dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus terus berjaga-jaga. Mari kita baca ini bersama-sama. Next. Ya, mari kita baca dengan suara keras 1, 2, 3.
Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita tetap begitu-begitu saja. Amin. Ya, katakan kepada kita, Tuhan tidak pernah membiarkan Anda tetap begitu-begitu saja. Amin. Iya. Jadi kita perlu terus mengalami perubahan melalui kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Yang terakhir adalah bahwa kita harus mempunyai pengharapan. Dan juga kita harus ingat kita dipanggil untuk melayani. Mari kita baca 2 ayat ini. 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Seperti saya katakan tadi, bahwa orang-orang Kreta itu bukan orang-orang yang biasa. Secara moral, secara karakter, mereka itu benar-benar lain daripada yang lain. Karena itu Paulus tahu siapa yang harus diutus ke tempat ini untuk melayani mereka. Kalau mungkin Paulus mengutus Timotius, Timotius bisa balik lagi. Makanya dia utus si Titus yang mempunyai karakter, yang mempunyai semangat yang kokoh gitu, untuk tidak menyerah ketika menghadapi masalah. Jadi kita sini harus mengingat bahwa penantian kita bukanlah dalam ketidakpastian. Tetapi kita adalah orang-orang yang sedang menanti sesuatu yang pasti karena kita menantikan kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia bukanlah hasil daripada usaha kita, hasil dari perbuatan baik kita, tetapi ini adalah semata-mata pemberian Allah yang meskipun kita tidak layak untuk menerimanya, tapi Tuhan telah berikan kepada kita. Karena itu kita harus selalu mengingat gitu, bahwa di dalam penantian ini kita bukanlah orang-orang yang bersikap pasif gitu. Tapi penantian kita haruslah penantian yang bersifat aktif seperti itu. Karena itu dikatakan di sini kita harus apa? Rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Kadang-kadang kita berpikir berbuat baik itu harus mengeluarkan uang gitu loh. Oh, ada yang perlu uang, kita kasih uang. Itu namanya berbuat baik. Tapi sebenarnya ada begitu banyak hal yang itu untuk berbuat baik. Ketika kita memperhatikan saudara kita, menelpon, memberikan semangat ketika dia punya masalah, ketika dia sedang dalam keadaan jatuh, itu suatu perbuatan baik yang luar biasa. Jadi tidak harus menggunakan uang untuk bisa berbuat baik. Ketika kita menggunakan kata-kata kita, ketika kita mendorong teman-teman kita yang sedang patah semangat untuk kembali bangkit, itu semua adalah bagian dari perbuatan baik. Jadi artinya apa? Seperti kata Tuhan Yesus, hidup kita ini harus menjadi apa? Terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Mari katakan kepada kita sekali lagi, kamu adalah terang dan garam dunia. Jadi gereja ini kecil, tetapi kenapa masih bisa terus bertahan seperti ini gitu? Karena lebih dari separuh jemaatnya itu melayani gereja ini, melayani. Jadi bagi kita yang belum mengerti pelayanan, mari kita belajar apa itu pelayanan. Dan mari bergabung di dalam pelayanan. Saudara, kita semua punya tubuh kan? Punya tubuh semua. Kalau tubuh kita ini mau sehat, apa yang harus dilakukan oleh organ-organ tubuh kita? Semua itu harus berfungsi. Benar ya? Ya. Kalau seandainya jantung kita ajak gitu nggak beres, mungkin katupnya itu ada masalah, kita itu tidak bisa gitu berfungsi dengan maksimal. Kekuatan kita itu tidak akan berfungsi dengan maksimal karena ada sesuatu yang nggak beres dengan tubuh kita. Gereja ini coba lihat gitu loh, separuh lebih melayani itu suatu hal yang luar biasa. Tapi kita tidak boleh berpuas, oh sudah separuh melayani. Kalau bisa semua melayani, yang percaya katakan amin. Iya. Kita semua harus ambil bagian dalam pelayanan kita. Sama seperti organ-organ dalam tubuh kita. Semua itu punya peran. Semua itu punya fungsi. Bahkan hal-hal yang paling hina pun, semua itu punya fungsi. Kadang-kadang kita pikir, oh ini tai telinga, atau mungkin tai hidung. Itu semua punya fungsi juga. Untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari tubuh kita. Jadi semua ada fungsinya.
Mari katakan kepada kanan kita, ayo melayani. Ayo melayani tubuh Kristus. Kalau saudara nyaman selama ini, karena ada yang melayani kita. Tapi kita juga tidak boleh berhenti sampai dilayani. Kita harus melayani orang lain. Amin. Ya, teman-teman Nias, ayo bergabung dalam pelayanan. Ya, bergabung dalam pelayanan. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, sebab Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk melayani. Jadi kita harus selalu mengingat itu bahwa di dalam pengharapan kita juga punya panggilan untuk melayani sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi kalau kita berikan kesempatan melayani, itu adalah hal yang luar biasa. Bisa menolong kita gitu untuk jatuh di dalam hal-hal yang tidak berguna. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ingat, kita telah menerima apa? Suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi bukan kita menerima suatu kerajaan yang tergoncangkan, tidak. Amerika bisa digoncangkan. Apapun bisa digoncangkan selama masih ada di dunia ini. Tetapi kita telah menerima suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan kepada kita, Anda telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin, amin. Terakhir, seorang petani yang setia merawat tanamannya. Seharusnya penantian kita harus seperti ini. Ketika seorang petani, dia telah menabur benih, dia tidak hanya duduk-duduk di rumah saja. Dia tidak menunggu 4 bulan kemudian atau berapa bulan kemudian baru dia datang ke kebun untuk memetik panennya. Tidak. Tetapi dia menanti secara aktif. Dia pergi, dia melihat ada yang masalah. Dia sirami, dia cabut rumputnya dan sebagainya. Jadi dia tidak bersifat pasif. Tapi dia punya pengharapan itu. Suatu saat ketika tiba waktunya, maka tanaman yang ditanami ini akan menghasilkan buah dan memberikan manfaat kepada dia. Jadi saudaraku, kita juga harus menanti kedatangan Yesus kembali dengan sikap yang aktif seperti ini. Saya pernah mengatakan bahwa kiamat itu bukan hanya sekedar kiamat besar saat Yesus datang kembali ke dunia ini, tetapi ada juga kiamat kecil, di mana ketika Tuhan memanggil kita secara pribadi. Dan masalah itu tidak ada seorang pun yang tahu. Kiamat besar mau kiamat kecil, tidak ada seorang pun yang tahu tentang harinya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Saat saya tidur, ya saya juga tidak tahu. Apakah besok saya masih bisa bangun atau tidak. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Dan kita melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, itu selalu kita mengingatkan kita bahwa memang manusia tidak berkuasa atas hidupnya. Karena itu mari kita menjadi seperti seorang petani yang dengan aktif, setia merawat tanamannya. Demikian juga kita menanti kedatangan Tuhan Yesus juga seperti ini. Penutup, mari kita ingat sekali lagi, kita telah menerima kasih karunia yang telah menyelamatkan kita. Kepada kita telah diberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ingat juga bahwa kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana di tengah dunia ini. Hidup sesuai kehendak Tuhan, hidup adil gitu, dan juga beribadah kepada Tuhan. Dan terakhir, kita harus hidup dengan berpengharapan sambil kita melayani sampai Maranatha. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya persilakan pelayannya untuk mempersiapkan roti dan anggur. Kita akan pujikan satu pujian yang berkata, selidiki aku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Hanya bagi mereka yang sudah terima Yesus dibaptis yang bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus ini.
Dan sekiranya saat ini ada hal-hal yang mungkin membuat hati kita susah untuk terlibat dalam perjamuan kudus ini, mari kita akui di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan menyucikan hati dan pikiran kita sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya persilakan kepada kedua pelayannya untuk membagikan roti dan anggur ini. Kami persilakan. Kita pujikan bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi bersama-sama, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dari awal sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita masing-masing. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya dan memastikan bahwa kehidupan iman kita juga senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Angkatlah roti yang ada di tanganmu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah lambang perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Angkatlah anggur yang ada di tanganmu. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah. Mari kita teduhkan hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita boleh berdoa secara pribadi, boleh bersuara, tidak bersuara. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, Tuhan mengetahuinya. Dan Dia adalah Allah yang terlalu sanggup untuk menjawab, untuk buka jalan bagi saudara-saudara. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tidak ada keistimewaan yang luar biasa seperti yang kami telah terima ketika kami beriman kepada Yesus Kristus. Meskipun dunia mungkin menertawakan, mengolok-olokkan kami, tetapi kami sendiri yang sudah mengecap betapa indahnya kasih karunia-Mu. Kami tidak bisa menggantikan Yesus dengan apapun juga. Terima kasih karena Engkau menjadi sumber kehidupan kami, sumber pertolongan kami. Engkau pemimpin bagi jiwa kami. Engkau penjamin akan masa depan kami. Terima kasih karena hidup kami ini ada dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui setiap kami anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Bahkan yang sedang mengikuti ibadah ini secara online, di mana mereka berada. Mungkin di antara mereka ada yang sedang bergumul dengan hidup mereka ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka. Mari Engkau menjamah hidup mereka. Engkau datang kepada mereka. Engkau berbicara dengan kasih-Mu, dengan kelembutan-Mu, dengan belas kasihan-Mu. Dan biarlah Engkau memulihkan hidup kami. Engkau berikan jalan keluar bagi kami. Bagi yang sakit kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Bagi yang saat ini punya masalah hubungan dengan sesama, kami meminta biarlah roh pengampunan diberikan dalam hati mereka, sehingga mereka mau mengampuni sesama mereka. Segala belenggu yang membuat kami untuk tidak bisa taat kepada Kristus, kami sepakat, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bebas. Bebas dari belenggu dosa, belenggu iblis, dan segala belenggu-belenggu yang lain yang membuat kami tidak bisa menikmati kasih karunia yang sudah diberikan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus mendoakan ya Bapa untuk seluruh jemaat-Mu, agar hari demi hari hati kami semakin terbuka bagi Tuhan. Kami semakin haus akan kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi haus untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah roti, yaitu tubuh Kristus, dan anggur yang adalah darah Kristus, itu boleh semakin menguatkan iman kami. Dan biarlah dimanapun kami berada, banyak orang boleh melihat Kristus lewat kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup ibadah ini ya Bapa. Kami sudah membawa persembahan kami, persembahan mingguan kami, persembahan syukur kami, perpuluhan dan juga misi kami. Tuhan memberkati ini. Pakai ini Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, menyelamatkan orang-orang yang belum percaya.
Dan Engkau terus mengajar kami, agar kami Tuhan bisa memberikan kepada Tuhan yang terbaik, bahkan lebih daripada 10%. Karena Yesus telah memberikan 100% hidupnya untuk kami, supaya kami Tuhan tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ajar kami untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dengan sukacita dan kerelaan hati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan menutup ibadah ini. Mari jemaat Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan yang Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur dan menolong, menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah memutuskan untuk tidak lagi hidup dengan cara hidup yang lama, tapi mau hidup dengan adil, bijaksana, dan beribadah di tengah dunia ini, sambil menanti pengharapan kami yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini, maupun yang sedang mengikuti ibadah ini di mana mereka berada, atas keluarga mereka, atas pekerjaan, studi, bahkan seluruh aspek hidup mereka, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, Makin hari semakin hari semakin